Ada banyak sekali pendekatan tentang konsep daripada ketuhanan. Kalau dari dalil, Tuhan itu berada di langit katanya, ya. Begitupun juga dari para ulama, Tuhan itu ada di atas arsy, ya, di atas langit katanya. Tapi tanpa menyerupai makhluk dan tanpa bertempat secara fisik. Ada juga pemahaman tentang konsep ketuhanan yang mengatakan bahwa Tuhan itu nggak jauh dari urat nadi kita, Mas. Nah, ini mana yang benar menurut Mas Wahyu? Konsep mana yang paling benar begitu ya? Ya. Yang jelas bukan hak saya untuk menghakimi atau mengatakan konsep mana yang paling benar. Kalau kita bicara konsep itu kan tentang kepercayaan. Ya, kita percaya atau tidak, kita yakin atau tidak dengan teori-teori tersebut. Tentu semua kembali kepada kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Tidak layak kalau kita berebut tentang itu. Kita bicara tentang ketuhanan ini kan betul-betul tentang keyakinan atau keimanan. Artinya itu adalah hal yang sangat pribadi sekali. Jadi mau percaya tentang Tuhan katanya ada di langit ketujuh, ada di arsy, bahkan ada yang meyakini Tuhan itu nggak jauh dari urat leher kita. Ya, itu hak masing-masing, karena nggak ada yang bisa membuktikan. Kalau kita mau merasa, oh Tuhan itu di sini, kita mau membuktikan dengan cara apa? Oh Tuhan itu di sana, mau membuktikan dengan cara apa? Itu kan hanya sebatas tentang keyakinan. Di mana keyakinan itu yang bisa merasakan ya diri kita masing-masing. Jadi kalau saya, monggo-monggo saja, bebas-bebas saja berteori, menggunakan konsep yang mana untuk mempertebal atau memperbesar tingkat keyakinan atau keimanan kita kepada Tuhan kita, Mas. Ya, jadi untuk konsep ketuhanan ini urusan masing-masing ya, tinggal kita mau mengkaji lagi atau tidak ya. Betul sekali. Ya, mungkin masih banyak orang yang berebut ya, berdebat tentang konsep ketuhanan ini. Masih bingung mencarinya di mana, bisa ditemui nggak. Nyatanya Tuhan ternyata nggak bisa ditemui, Mas. Kalaupun bisa ditemui, kita mau ngapain gitu kan ya. Kalaupun dulu ada kisah para nabi ya yang menyebutkan bahwa nabi-nabi ini bertemu dengan Tuhan untuk menerima wahyu, saya sebagai orang bodoh mungkin bertanya-tanya ya, nabi ini ketemu dengan Tuhan dalam wujud seperti apa ya? Apakah bertemu dengan sosok Tuhan itu ya? Kalau memang bisa ditemui ya, kemudian Tuhan ini menyampaikan wahyu dalam bentuk apa? Nah, ini masih banyak pertanyaan, Mas. Kalau Tuhan menyampaikan dalam suara ya, berarti Tuhan bisa berbicara, Mas. Atau mungkin wahyu itu disampaikan dalam bentuk tulisan. Nah, artinya Tuhan bisa menulis ya. Nah, ini kalau menurut pemahaman Mas Wahyu, seperti apa sih ketuhanan yang benar itu, Mas? Mungkin ini pertanyaannya jangan pemahaman yang benar ya, karena benar menurut saya belum tentu benar menurut Mas Yahya, belum tentu benar menurut teman-teman. Ini lebih ke pemahaman secara pribadi saja ya. Semua orang tentu punya cara di dalam menentukan pemikirannya masing-masing. Nah, salah satunya saya menggunakan akal sehat pikiran saya itu begini, Mas. Jadi enggak bahwa ini yang paling benar, ya itu kembali lagi tergantung penilaian kita. Penilaian setiap orang itu kan pasti berbeda-beda begitu ya. Jadi itu hak setiap orang lah intinya. Kita bicara tentang ketuhanan yang mana memang ya sekarang ini selalu itu jadi bahan rebutan lah. Berebut untuk diakui, dianggap, dinilai bahwa kita ini sebagai orang yang paling paham banget tentang Tuhan begitu. Ya, tetapi kenyataannya di dalam menjalankan hidup enggak sama sekali menunjukkan tentang sifat-sifat daripada ketuhanan sesuai dengan keyakinan kita. Kalau Tuhan diibaratkan dengan sifat-sifat yang baik, yang benar begitu, tapi kenyataannya di dalam kehidupan kok ya banyak orang yang melakukan kesalahan kan begitu. Kalau semua orang berebut tentang Tuhan itu di mana dan sibuk mencarinya, ya benar katanya Mas Yahya tadi. Memangnya kalau sudah ketemu itu mau ngapain? Kita berebut mengakui paling dekat dengan Tuhan katanya, bahkan kita mencari Tuhan. Terus kalau sudah ketemu kita ini mau ngapain? Kira-kira
Ya, Ini mungkin mau minta sesuatu, Mas. ya kan sangat mungkin. nggak masuk akal sekali. Kita mau minta uang, Tuhan nggak bikin uang kok. Yang bikin uang Bank Indonesia. Iya toh? Kita mau minta apa lagi? Ya, nggak ini. Maksudnya cara berpikir kita ini harus semakin luas gitu maksud saya. Nggak boleh dangkal atau sempit gitu. Nah, artinya nggak akan pernah bisa kita bertemu dengan Tuhan begitu. Ini kalau bahasanya bertemu ini sebagai antara kita manusia bertemu dengan sebuah sosok gitu yang kita namakan sosok Tuhan begitu. Nggak akan, karena Tuhan bukanlah sebuah sosok. Tuhan bukan makhluk begitu. Bukan wujud begitu. Artinya kalau ditemui secara fisik ya nggak mungkin kan. Ya. Mau itu menggunakan roh pun ya nggak mungkin roh kita keluar begitu bertemu dengan rohnya Tuhan begitu. Lah, merasakannya di mana gitu. Melihatnya di mana? Kita bisa melihat itu karena kita punya panca indera. Nah, ini sama halnya dengan ketika kita bicara tentang yang dulu katanya, ini katanya ya, kembali lagi katanya. Para nabi itu bertemu dengan Tuhan. Nah, ini kita sebagai orang bodoh ya benar, Mas. Kita bertanya, kira-kira bertemunya dulu itu dalam bentuk apa? Apakah berhadapan-hadapan begini, roh dengan roh begitu mungkin ya? Kalau memang roh itu digambarkan juga sebagai sebuah wujud atau sosok. Atau mungkin kalau dulu katanya menerima firman dari Tuhan, wahyu dari Tuhan, ini dalam bentuk suara atau tulisan. Yang kita jadi berpikir juga sebagai orang bodoh, menggunakan logika kita. Berarti Tuhan bisa ngomong. Berarti Tuhan itu bisa menulis begitu. Biarpun banyak orang-orang yang meyakini bahwa Tuhan ini maha segalanya, apa yang tidak bisa? Menciptakan manusia saja bisa, menciptakan alam semesta bisa, menciptakan hal-hal yang kita manusia nggak akan pernah bisa ciptakan. Gitu. Selalu dikaitkan ke sana. Sehingga mempercayai bahwa Tuhan itu ya bisa segala-galanya lah, kurang lebih begitu. Kita mengakui kebesaran Tuhan tetapi tidak dalam konteks tentang kehidupan di alam semesta ini, karena kembali lagi baik dan tidaknya kehidupan di dunia ini tergantung isi daripada dunia itu sendiri. Artinya tergantung isi daripada semesta ini. Nah, kemudian kalau kita kembali ke sana, apakah Tuhan bisa berbicara, bisa menulis begitu kan? Atau jangan-jangan bahwa Tuhan itu memberikan sebuah wahyu atau firman atau petunjuk itu justru melalui apa bahasanya? Apa intuisi ya? Firasat. Firasat. Melalui kebatinan kita. Nah, ini kan kita sama-sama tidak tahu, Mas. Yang tahu ya mereka yang menjalani di masa itu. Nah, kita ini dituntut percaya, tapi kita nggak berusaha untuk mempelajari atau memahami itu. Ini kan konyol. Kita disuruh meyakini, mempercayai bahwa dulu Nabi bertemu dengan Tuhan, tapi kita nggak ngerti bertemunya dalam bentuk apa. Sehingga kalau Nabi yang sama-sama seorang manusia, ini terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, sama dengan kita, sama manusianya. Apa bedanya? Kalau Nabi bisa bertemu dengan Tuhan, bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan, apa bedanya dengan kita yang sekarang? Ya. Berarti harusnya kan juga sama. Nah, ini kan yang harusnya diperdalam untuk dipelajari, sehingga ini bisa bermanfaat, berguna di dalam kehidupan kita. Ambil contoh begini. Kita kan sering mendengar, ada orang yang katanya minta petunjuk sama Allah, minta petunjuk kepada Tuhan. Berdoa, melalui wening, melalui semedi, melalui apapun lah, Mas Yahya, apapun namanya. Intinya adalah untuk bertemu dengan Tuhan, minta petunjuk kepada Tuhan. Bahkan kita saja sehari-hari, kita selalu minta petunjuknya Allah, minta petunjuknya Tuhan begitu, untuk kita melangkah di dalam kehidupan kita. Misalkan mau mengambil sebuah keputusan begitu. Pertanyaan saya, ini kan sudah banyak orang yang dapat petunjuk. Ya, ini pernahkah bertemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan petunjuk begitu, lewat suara, lewat tulisan, atau hanya sebatas, ini kalau mau jujur, atau hanya sebatas melalui kebatinan kita. Inilah pentingnya kita ngerti. Jadi kalau saya ini ya, tapi ya, secara pribadi, lebih
meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada di mana-mana, tetapi Tuhan itu ada di dalam diri kita, tidak jauh dari urat leher kita. Saya lebih senang dengan konsep itu, ya. Sehingga saya meyakini bahwa suara-suara daripada Tuhan itu hadir di dalam diri kita, itu melalui suara hati atau suara batin kita. Makanya kalau orang minta petunjuk, nggak ada dapat petunjuk itu lewat suara. Misalkan, mohon maaf ini dari telinga itu nanti bisa salah kaprah, karena tergantung panca indera, ya. Artinya bisa juga pengaruh dari pola pikir kita. Tapi kalau sudah suara hati, nah artinya dapat firasat, dapat petunjuk itu ya dari suara hati kita ini. Nah, berarti kan Tuhan itu nggak di sana-sana, Tuhan itu ada di sini, betul enggak? Ya. Tinggal kita mampu menjernihkan pikiran kita, mampu menjernihkan hati kita atau tidak, mampu menerangi pikiran dan hati kita sendiri atau tidak. Kan harusnya itu yang dipelajari, Mas. Ya, dari sini muncul lagi pertanyaan, Mas. Kenapa kok Tuhan itu hanya hadir di Arab sana, Mas? Hanya bisa ditemui oleh para nabi. Kenapa di belahan dunia lain kok nggak ada Tuhan itu yang bisa ditemui, Mas? Bahkan juga mungkin ya Tuhan itu juga punya rumah katanya, Mas. Ada di Ka'bah sana. Nah, ini kenapa kok hanya hadir di satu negara saja, Mas, Tuhan itu? Kenapa kok di yang lain tidak ya? Ini mungkin barometernya adalah dari sudut pandang agama ya, Mas. Yeah. Ya. Kalau yang agama Kristen mungkin harus di Yerusalem sana, ya. Yang Islam berarti seolah-olah Tuhan itu rumahnya ada di Arab sana, ya. Karena sering disebut kita mau datang ke rumahnya Allah katanya. Kita mau datang ke Ka'bah sana itu katanya ke rumahnya Allah. Atau mungkin yang Hindu mungkin harus ke Hindia sana misalkan. Ini kembali kepada keyakinan masing-masing. Tapi keyakinan itu kalau kita pahami dengan konteks pemikiran yang sempit, ya jatuhnya jadi dangkal pemahaman kita. Tapi kalau mau luas, saya rasa itu jauh lebih bermanfaat lah intinya. Karena kita memahaminya secara luas. Karena kalau luas berarti kan manfaatnya untuk banyak ini. Tapi kalau sempit kan manfaatnya sedikit begitu. Kalau dikatakan bahwa Tuhan itu menempati sebuah tempat, berarti Tuhan itu terbatas oleh ruang. Yang mana jatuhnya Tuhan itu terbatas oleh waktu. Padahal Tuhan ini bukanlah sosok atau makhluk yang menempati sebuah ruang dan terbatas oleh waktu. Bukan. Ini menurut saya tapi ya. Kalau menurut yang lain tidak tahu. Sehingga kalau dikatakan ada yang menyebut bahwa Ka'bah itu adalah rumah Tuhan misalkan, rumah Allah misalkan. Saya ya tidak percaya sama sekali, Mas. Masa Tuhan yang katanya maha besar ini hanya menempati rumah yang kotak kecil begitu saja. Sampai-sampai ini mohon maaf, dispesialkan, diistimewakan di seluruh dunia. Ini terlepas dari saudara-saudara kita semua yang meyakini akan hal itu. Kita menghormati saja, tapi kita mencoba untuk menggunakan cara berpikir kita yang luas, sederhana tapi luas begitu, ya. Bahwa kita harus mampu untuk menyelami, yang mana di sana tentu ada banyak kepentingan. Sekali lagi kita bicara tentang agama ini nggak bisa lepas dari kepentingan-kepentingan. Kalau saya tidak meyakini bahwa Tuhan itu lebih dekat atau ada di Arab sana, ya. Saya justru lebih meyakini bahwa Tuhan itu tidak jauh dari urat leher saya. Artinya Tuhan itu sudah ada di dalam diri saya sendiri. Jadi ngapain saya harus menemui Tuhan di mohon maaf di Ka'bah sana, di Arab sana, ya. Padahal yang ke sana itu belum ada yang ketemu loh, Mas. Yang ke sana itu belum ada yang ketemu, ya, berbagai macam kisahnya, tapi lepas dari itu semua intinya sudahlah banyak kepentingan. Ya kembali lagi tergantung kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Masa iya Tuhan yang besar ini, maha besar ini ada bertempat di sebuah bangunan atau ruang yang sangat kecil dan itu pun harus di sana padahal dunia ini, waduh, seantero jagat raya ini luar biasa luasnya, ya. Jadi nggak harus kemana-mana kita menemui Tuhan. Biarpun kita tidak akan pernah ketemu. Ini bahasa saja, ya. Pesan moral atau filosofi, ya. Bertemu dengan Tuhan itu, ya, masuklah di dalam dirimu sendiri. Tidak usah kesana-kesana. Tapi dengan kamu mengenali dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhan.
dengan kamu dekat dengan dirimu, kamu akan dekat dengan Tuhan. Kamu paham dengan dirimu, kamu akan paham dengan Tuhan. Maka nanti kamu akan mampu mengenali seluruh isi kehidupan ini dengan baik, dengan benar, jikalau memang kamu sudah mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Saya rasa itu, Mas.